Lelah mengurus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Denny Indrayana kini ngurus ijazah Mas Gibran. Saking semangatnya Denny sampai ngadain sayembara. Apakah ini murni gerakan hukum? Atau dua orang ini pion politik salah satu capres di Pilpres 2029? Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Di panggung politik top tier, kandidat pesaing 2029 gak bakal mampu merobohkan tembok benteng Prabowo Jokowi kalau adu program biasa. Makanya dipakai taktik gunting karpet. Hancurkan legitimasi Wapres, buat posisi Gibran cacat hukum dan etika lewat serangan ijazah terus-menerus. Pecah konsolidasi, bikin kubu Prabowo ragu dan merasa beban politik berada di gerbong sebelah. Hasilnya, poros petahana pecah dari dalam dan capres pemesan melenggang mulus tanpa perlawanan. Dua figur ini diduga cuma alat tempur yang menjalankan peran dengan pembagian tugas super rapi. Roy Suryo menyerang di akar rumput digital, menjaga api opini publik tetap membara. Denny Indrayana menghantam dari ranah konstitusi, bikin manuver gugatan dan imbauan pemakzulan untuk mengguncang stabilitas elit. Buzzer dan mesin politik capres pemesan tinggal menyiram bensin. Satu peluru, dua target sekaligus lumpuh. Gerakan ini bukan akademis. Ini adalah manuver salah satu capres lewat Roy dan Denny. Gua tanya langsung ke kalian. Dari jajaran figur yang berambisi maju di 2029, siapa nama kandidat yang paling tersenyum lebar melihat manuver ini? Dan siapa yang diuntungkan jika Prabowo dan Jokowi nggak lagi bersama di Pilpres 2029? Share pendapat kalian di kolom komentar. Baru saja hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah 2 miliar 16 juta 370 ribu rupiah. Banyak sekali yang ingin menyumbang. Hari ini naiknya hampir 1 miliar. Siapapun mau menyumbang berapa, silakan. Ini adalah gerakan sosial kita. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP. Tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Setelah saya nimbang-nimbang, mikir-mikir, melakukan kalkulasi, estimasi di sana-sini, maka saya menyatakan siap untuk mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Bang Denny Indrayana. Jadi setelah mencapai angka 1 miliar, menurut saya boleh juga lah ya, sudah menyatakan diri, saya siap untuk menjadi peserta nomor 1 untuk membuktikan apa yang diminta oleh Bang Denny Indrayana. Apa dasar saya? Pertama, tentu negara Australia dan negara Singapura adalah negara yang pernah saya kunjungi. Artinya saya tahu ya jalur mana yang akan saya tempuh ketika saya berada di Singapura dan ketika berada di Australia. Ya, jadi ini sesuatu yang menurut saya ya ada kolega-kolega yang bisa mendampingi saya dalam rangka untuk melakukan riset ya, riset minor lah, riset kecil ya. Mohon Bang Denny Indrayana tolong dicatat baik-baik ya syarat yang saya sampaikan. Jadi syarat yang pertama, tetapkan jumlahnya, jangan berubah-ubah. Yang kedua, ya hadirkan uangnya dalam bentuk fisik. Nah itu. Yang kedua. Syarat yang ketiga adalah Bang Denny mohon hadirkan notaris. Bikin berita acaranya tentang apa yang Bang Denny maksudkan dengan seluruh permintaan capaian-capaian yang ingin harus dicapai oleh peserta yang mendaftarkan ya. Jadi jangan sampai uang itu adalah uang yang tidak quote halal ya. Harus uang yang betul-betul clean, bersih ya, karena kita berbicara tentang persoalan yang sangat prinsipil nanti yang akan saya sampaikan. Berikut yang tidak kalah penting, harus ada durasi waktu. Jadi memang ada timing waktu, karena di mana-mana sayembara itu selalu punya range waktu yang sangat jelas. Nanti kita akan lihat ini Bang Denny main-main atau tidak, serius atau tidak ya. Kalau misalkan dikasih ternyata cuma 1 minggu ya atau 2 minggu, nanti kita akan menilai apakah rasional, karena kita akan bertemu dengan Mas Gibran, Wakil Presiden. Saya akan mengunjungi secondary ya school dari Orchid Park ya di mana Bang Mas Wapres itu bersekolah, dan kemudian nanti saya akan terbang ke Australia di UTS ya, bicara tentang persoalan foundation studies ya. Jadi kita akan coba lakukan riset-riset di sana, dan kemudian balik lagi ke Singapura, dan kemudian kita akan pergi ke Bradford
University ya di Inggris di sana untuk kemudian menelusuri jejak-jejak itu semua ya, karena ini tidak boleh sekedar laporan omon-omon, tetapi ada melakukan pembuktian, bukti-bukti yang akan disertakan melalui rekaman foto atau gambar atau kemudian video, wawancara dan yang lain-lainnya sampai pada pemotoan bentuk-bentuk pembuktian itu. Tolong dicatat baik-baik ya syarat yang saya sampaikan. Catat Yang ini. pertama adalah Bang Denny harus memastikan bahwa angka yang dipatok sebagai hadiah sandiwara. Nah, kalau bicara tentang sayembara yang dilakukan itu sudah pas gitu loh. Artinya ada angka definitif. Misalkan ya rebut hadiah sebesar sekian gitu ya. Misalkan 10 miliar ya. Nah, 10 miliar itu definitif, tetap dia tidak berubah lagi. Pertama, ya pastikan berapa yang ingin diberikan, itu satu ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang sebutan yang disebut oleh Bang Denny dan yang lain-lain itu kan masih bicara angka ya, angka 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1M, 1M 100, mau bicara apa yang disebut dengan bentuk fisik. Jadi Bang Denny tolong hadirkan di depan publik jumlah uang seberapa yang misalkan 1 miliar 153 sekian, cairkan uangnya, ditaruh di atas meja, diperlihatkan kepada publik ya jumlahnya ya. Itu syarat yang kedua ya. Jadi Ini baru syarat yang benar. pertama tetapkan jumlahnya, jangan berubah-ubah. Yang kedua ya hadirkan uangnya dalam bentuk fisik. Nah, itu yang kedua. Syarat yang ketiga adalah Bang Denny mau hadirkan notaris di situ, bikin berita acaranya tentang apa yang Bang Denny masukkan dengan seluruh permintaan capaian-capaian yang ingin harus dicapai oleh peserta yang mendaftarkan ya, dan itu dihadiri oleh polisi, pihak kepolisian dan auditor dari BPK, auditor dari PPATK kalau tidak keliru. Mantap. Ya, untuk memastikan bahwa uang yang ada di hadapan publik itu sumbernya jelas ya. Cara mendapatkannya jelas dan tidak terkontaminasi apa yang disebut dengan money laundry ya, artinya pencucian uang atau apapun. Itu Pokoknya dia. berasal dari sumber yang sah secara hukum. Jadi jangan sampai uang itu adalah uang yang tidak quote halal ya. Harus uang yang betul-betul clean, bersih ya, karena kita berbicara tentang persoalan yang sangat prinsipal nanti yang akan saya sampaikan. Jadi di situ harus ada notaris, di situ harus ada pihak kepolisian, ya kalau perlu RT RW juga harus ada sebagai saksi yang mengatakan bahwa sayembara ini betul-betul sayembara yang akuntabel ya, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik ya, transparan ya, dan jangan sampai kemudian itu jadi dari sumber orang yang biasanya membuang-buang uang itu ya, dengan mudahnya itu biasanya mohon maaf ya, tidak menuduh, biasanya uang yang cepat didapatkan itu cepat dihabiskan seperti itu ya. Betul. Itu pepatah Dalam yang arti mengatakan. kata Saya uang jin berprinsip dimakan pada pepatah setan, Pak dosen. Berikut yang tidak kalah penting harus ada durasi waktu. Berapa waktu yang diberi ya, jangan sampai nanti kita ikut, kita action, kemudian ya habis waktu katanya ya, seperti itu. Jadi memang ada timing waktu, karena di mana-mana sayembara itu selalu punya range waktu yang sangat jelas. Kita akan lihat, jadi Bang Denny main-main atau tidak, serius atau tidak ya, butuh berapa lama ya, dan itu akan kita lihat nanti. Harus ada dari batas proposal dari waktunya, sayembara. teman-teman. Bukan hanya proposal yang disampaikan secara directly, secara langsung ke publik tanpa kemudian ada ditulis di hitam atas putih. Itu penting sekali Bang Denny ya, karena nanti kami akan mengukur ini bisa diikuti atau tidak. Kalau misalkan dikasih ternyata cuma 1 minggu ya atau 2 minggu, nanti kita akan menilai apakah rasional, karena kita akan bertemu dengan Mas Gibran wakil Presiden. Saya akan bertemu dengan saya akan mengunjungi secondary ya school dari Pak ya, di mana Bang Mas Wapres itu bersekolah, dan kemudian nanti saya akan terbang ke Australia di UTS ya, bicara tentang persoalan foundation studies ya. Jadi kita akan coba lakukan riset-riset di sana, kemudian balik lagi ke mana, ke Singapura, dan kemudian kita akan pergi ke Bradford University ya di Inggris di sana untuk kemudian menelusuri jejak-jejak itu semua. Itu ada biayanya Mas ya. Jadi kita harus tahu berapa biaya yang Mas Bang Denny Indrayana siapkan. Nanti akan kita hitung posisi ini berapa biaya kesini, akomodasi dan sebagainya. Kira-kira balance dia, tidak masuk akal nggak kita melakukan riset tentang hal tersebut ya. Karena ini tidak boleh sekedar laporan omon-omon, tetapi akan melakukan pembuktian, bukti-bukti yang akan disertakan melalui rekaman foto atau gambar atau kemudian video, wawancara dan yang lain-lainnya sampai pada pemotoan bentuk-bentuk pembuktian itu. Ya, kemudian ini harus diikuti, didampingi juga oleh Kementerian Pendidikan ya, dengan segala sesuatu yang harus dihadirkan. Nah, ini yang tidak kalah penting ya. Bang Denny Indrayana, saya ingin menyampaikan permintaan bahwa pastikan bahwa penyelenggara sayembara mereka tidak sedang berada pada posisi sedang berurusan dengan hukum. Nah, itu ini yang buat saya. penting. Ya, jadi jangan siapa penyelenggaranya, siapa pembuat
sayembara itu dan mohon ada surat kelakuan baik dari pihak kepolisian yang menyatakan baik dari kepolisian maupun pengadilan penyelenggara sayembara ini bebas ya, artinya berkelakuan baik ya, tidak sedang tersandung hukum apapun ya, kasus hukum apapun. Nah, itu adalah Apa hal yang dosen paling nyindir penting. aja? Kenapa? Karena Bang Denny Indrayana Udah tahu dia mensyaratkan tersangka paling lama. ini dari perspektif etik dan moral ya. Jadi Iya, orang yang ingin iya. mengejar persoalan etik dan moral itu adalah orang juga yang harus ya punya kredibilitas dari sisi etik dan moralnya juga bersih. Nah, persoalannya, bisakah Bang Denny Indrayana sanggupi syarat yang saya sampaikan itu? Kita tunggu jawaban Bang Denny Indrayana. Sekolah publik bukan sekolah partai. Kok diulang lagi ya isu yang sama yang sebenarnya sudah saya jelaskan lengkap di buku Gibran Let the Game Begin. Setelah Roy Suryo dan Tifa diproses hukum dan Rismon sudah mundur dan bukunya sudah ditarik. Sekarang muncul pemain baru tapi isunya masih sama. Kan Pak Denny sendiri bilang syarat cawapres menurut undang-undang adalah minimal SMA. Kalau punya ijazah pendidikan yang lebih tinggi, boleh nggak S1 itu lebih tinggi atau lebih rendah dari SMA? Yang ngakunya dosen di Australia, masa nggak paham arti kata minimal? Sekalian saya ikut bikin sayembara deh. Siapa yang bisa membuktikan Gibran tidak punya ijazah S1? Saya kasih 100 juta juga. Yang lucu masih diulang lagi narasi bahwa InSearch itu cuma sekolah bahasa. Referensinya Roy Suryo karena pernah ke sana. Tapi hanya sampai di luar gedung kan, sementara saya justru 2 kali diundang InSearch sendiri masuk dan mewawancarai dosen di sana. Kok saya tidak pernah dijadikan referensi? Jadi sebenarnya mau mencari kebenaran atau menyebarkan informasi salah yang diulang-ulang meski sudah dikoreksi. Penjelasan lengkap soal studi luar negeri sudah saya tulis di buku ini. Bisa dibeli online di inalim.com. Beda pilihan politik itu wajar, tapi kenapa harus terus memakai isu-isu yang nggak esensial? Kalau memang ada tokoh politik di balik pengulangan narasi menyesatkan seperti ini, justru membuat saya makin tidak tertarik memilihnya. Ayo dong, berkompetisi menawarkan solusi terbaik bagi bangsa. Bersaing program, bersaing solusi, bukan ijazah terus-menerus. Lebih baik dia itu harus memberikan informasi, menjelaskan kepada publik kasus payment gateway-nya dia. Nah, makanya saya meminta kepada Bares Krim Polri untuk dibuka lagi itu, yang freezing itu. Ya, kasusnya ini, payment gateway ini. Ya, harus dibuka lagi biar terang benderang. Kalau dia nggak bersalah, ya keluarkan SP3. Kalau dia bersalah, teruskan lanjutkan dalam proses penyidikan dan sudah tersangka loh. Ini kan nggak dicabut masalah tersangka. Punya SP3 nggak? Kan nggak ada. Kita cari-cari kan nggak ada SP3-nya. Sampai makanya saya minta kepada Barreskrim untuk mendahulukan juga ini. Karena ini, sayembara ini ya, terus terang aja, indirect itu juga mendowngrade dari posisi yang namanya wakil presiden gitu loh. Itu jelas untuk itu. Saya tidak melihat dari posisi Mas Gibran-nya, tapi adalah konteksnya sebagai wakil. Saya menyatakan siap untuk mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Bang Denny Indrayana. Jadi Akhirnya ada yang mengambil tantangan daripada Denny Indrayana, teman-teman. Ada yang mengambil. Wah, ini seru banget, teman-teman. Coba kalian dengarkan video yang satu ini. setelah saya nimbang-nimbang, mikir-mikir, melakukan kalkulasi, estimasi di sana-sini, maka saya menyatakan siap untuk mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Bang Denny Indrayana. Jadi setelah mencapai angka 1 miliar, menurut saya boleh juga lah ya, sudah menyatakan diri. Saya siap untuk menjadi peserta nomor 1 untuk membuktikan apa yang diminta jangan lari lagi ya. Bang Denny Indrayana. Apa dasar saya? Pertama, tentu negara Australia dan negara Singapura adalah negara yang pernah saya kunjungi. Artinya saya tahu ya jalur mana yang akan saya tempuh ketika saya berada di Singapura dan ketika berada di Australia. Sekali-kali boleh dikasih. Ini sesuatu yang menurut saya ya ada kolega-kolega yang bisa mendampingi saya dalam rangka untuk melakukan riset ya, riset minor lah, riset kecil ya. Mohon Bang Denny Indrayana tolong dicatat baik-baik ya syarat yang saya sampaikan. Jadi syarat yang pertama, tetapkan jumlahnya, jangan berubah-ubah. Yang kedua, ya hadirkan uangnya dalam bentuk fisik. Itu dia, mantap. Yang kedua,
Syarat yang ketiga adalah Bang Denny mohon hadirkan notaris. itu Mungkin dia. berita acaranya tentang apa yang Bang Lari-lari Denny kau. masukkan dengan seluruh permintaan capaian-capaian yang ingin harus dicapai oleh peserta yang mendaftarkan ya. Jadi jangan sampai uang itu adalah uang yang tidak quote halal ya. Harus uang yang betul-betul clean, bersih. Mantap. Ya, karena kita berbicara tentang persoalan yang sangat prinsipil nanti yang akan saya sampaikan. Berikut yang tidak kalah penting harus ada durasi waktu. Jadi memang ada timing waktu karena di mana-mana sayembara itu selalu punya range waktu yang sangat jelas. Nanti kita akan lihat ini Bang Denny main-main atau tidak. Serius iya atau tuh, tidak itu dia, ya. itu Kalau dia. misalkan Itu dia. dikasih ternyata cuma 1 minggu. Nangkap atau rupanya 2 dia minggu, apa yang kupikirkan, nanti kita guys. akan menilai apakah rasional karena kita akan bertemu dengan Mas Gibran wakil presiden. Saya akan mengunjungi secondary ya school dari Orchid Park ya, yang di mana Bang Mas Wapres itu bersekolah, dan kemudian nanti saya akan terbang ke Australia di UTS ya, bicara tentang persoalan foundation studies ya. Jadi kita akan coba lakukan riset-riset di sana, kemudian balik lagi ke Singapura, dan kemudian kita akan pergi ke Bradford University ya di Inggris di sana untuk kemudian menelusuri jejak-jejak itu semua ya, karena ini tidak boleh sekedar laporan omon-omon, tetapi ada melakukan pembuktian, bukti-bukti yang akan disertakan melalui rekaman foto atau gambar atau kemudian video, wawancara dan yang lain-lainnya sampai pada pemotongan bentuk-bentuk pembuktian itu. Menurutku ini akan seru teman-teman. Kira-kira Denny Indrayana akan kabur lagi kah? Atau dia akan banyak omong-omong lagi kah dia menurut kalian teman-teman? Lumayan loh, 1 miliar. Dan aku setuju dengan Bapak ini tadi mengatakan bahwa ya kalau memang betul-betul Denny Indrayana, maka pertama dia harus siapkan uangnya fisik dong teman-teman ya. Terus kedua harus datangkan notaris, betul, supaya aman gitu loh ya kan. Dia harus sesuai dengan prosedur hukum. Nah, ini adalah tantangan yang luar biasa. Kita mau melihat apakah seorang Profesor Denny Indrayana, ya kan, setelah dia menggembor-gemborkan beberapa minggu ini, ya kan, siapa yang dapat mendapatkan ijazah ya SMA-nya Mas Gibran, ya kan. Nah ini nih, ada seorang dosen nih, ini dosen guys ya, yang mampu ya, yang mungkin mampu untuk mengungkapkan itu semua, ya kan. Dan kita berharap ya si Denny Indrayana ini tidak kabur kayak kemarin, ya kan, kayak di 10 tahun yang lalu teman-teman, ketika tersangka kasus payment gateway di Jakarta ya, kabur dia ke luar negeri gitu ya kan, di mana dikatakan bahwa dia itu sebagai tersangka ya 32 miliar ya, dan sampai hari ini infonya adalah bahwa dia masih statusnya tersangka. Nah jadi ayo teman-teman yang ada menonton di sini, tolong video ini di-up ya. Tujuannya apa? Supaya Denny tidak bisa berkutik. Nah ya, jangan sampai nanti dia lagi banyak omong-omong, banyak omon-omon, banyak siprikitiunya. Nah itu dia guys ya. Oke, kita memang betul-betul, memang orang-orang yang seperti ini harus ada, memang orang-orang yang berani guys. Dan betul-betul juga memang orang-orang seperti ini memang harus, kalau tantangan ya harus diikuti ataupun diterima tantangannya. Sehingga apa? Coba kita lihat, ya kan, apakah mampukah Denny Indrayana menyanggupi apa yang dikatakan? Kalau menurut aku sih, kalau memang betul-betul si Denny Indrayana ini ya kan, betul-betul nih ya, maka harusnya 1 miliar mah kecil buat dia, mah kecil. Apalagi kalau pantungan sama teman-temannya ataupun pendukungnya gitu ya kan, mungkin 5.000 kan lumayan itu kan, bisa sampai 1 miliar teman-teman. Nah gitu, coba deh. Jadi sekali lagi teman-teman, ayo kita support Bapak ini, Pak dosennya ini ya, dia menerima tantangan si Denny ya. Teman-teman tolong di-up videonya supaya Denny-nya tidak lari ya, biar apa yang dilakukan selama ini, sampaikan selama ini ya, dia bisa mempertanggungjawabkan. Jangan cuma omong-omong saja, Pak. Jangan cuma bikin gaduh pula, ya kan? Jangan-jangan dia bikin gaduh selama ini, kan gitu ya kan? Ah coba, kalau dia serius, ya, kalau dia serius, Bapak ini tadi sudah menantang bahwa siapkan uangnya, siapkan notarisnya. Ah gitu. Gimana pendapat kalian teman-teman? Keren kan? Gimana? Kita apa ya? Kita ini ya, kita viralkan ini ya, supaya apa? Supaya Denny-nya jangan sampai dia kabur guys. Nih dengerin baik-baik ya.
ini yang ngomong orang yang memang sekolah di luar negeri loh. Jadi dia tahu kondisi sekolah di luar negeri itu seperti apa, khususnya Singapura sama Australia. Dengerin baik-baik. Tapi karena sekolahnya di luar, saya punya banyak SMA saya juga internasional, Bang. Banyak teman-teman saya yang pathway-nya itu berbeda. Jadi ada yang ke Singapura, terus Australia, Singapura, Amerika, macam-macam lah. Jadi saya cukup tahu banyak lah. Kalau di Singapura, setelah lulus SD, ya kita tuh masuk yang namanya O level, bukan SMP, bukan SMA. Aneh ya. Jadi O level ini setara SMP plus 1 tahun. Nah, agak bingung. Tapi anggaplah ini setara lulusan SMP kalau di Indonesia ya. Jadi kalau orang mikir, oh masuk di Singapura, O level lulusan SMP kok bisa ke Australia? Wah ini SMA-nya kok bolong. Berarti lu nggak lulus SMA? Benar. Karena di Singapura tidak mengenal SMP SMA. Taunya O level. Jadi karena 4 tahun setelah O level, nah ada 2 cabang terbuka nih. Habis O level mau ngambil politeknik, kayak ya sekolah politeknik di Indonesia lah. Atau kita mau, tidak make sense kalau semuanya nggak sesuai dengan sistem Indonesia lalu dibilang fraud atau enggak atau palsu, salah. Nah itu salah. Berarti kok Michael mau bilang Roy Suryo dan kawan-kawan itu tersesat dalam hal ini ya? Ya, Tersesat mengarah-arah ke lebih ke menyesatkan orang sih, Bang. Saya nggak tahu beliaunya tersesat sendiri atau enggak, beliaunya tahu atau enggak. Tapi yang jelas banyak orang tersesatkan. Oke, jadi Bang Roy dan teman-teman, mudah-mudahan kalau mau tersesat bolehlah tersesat sendiri. Kita yang lain yang nggak paham ini jangan dibikin tersesat. Iya benar. Kasihan masyarakat ya. Nah, kalian udah denger semuanya kan? Udah jelas kan? Masa kalian malah percaya sama yang bikin sayembara bodong itu? Kalian tahu nggak kalau yang bikin sayembara itu sebenarnya masih punya status tersangka korupsi? Gitu loh. Masa masih dipercaya aja orang kayak gitu? Mikir, pakai otak ya. Salam Baras. Selamat sore para pemirsa, ini ada nih lucu nih bukunya. Bukunya Pinocchio. Pinocchio itu kan boneka kayu. Karena Jokowi kan tadinya orang miskin banget, tukang kayu. Masa bisa jadi orang terkaya di Asia gara-gara koruptor, korup Jokowi. Semuanya tambang-tambang emas, tambang nikel, kau rampok semua, kau bikin menteri merampok. Ini dia nih Pinocchio. Tahu kau Pinocchio ini ceritanya? Ini boneka kayu, zaman-zaman dulu kami boneka Pinocchio. Ini tiba-tiba ada datang satu peri atau apa peri kalau orang Batak bilang peri. Dihidupkanlah patung ini. Boneka kayu dari Jokowi karena Jokowi tukang kayu, makanya bilang Pinocchio. Tuh. Tukang bohong, pembohong besar. Sama kayak pembohong besar kan pembohong besar paling kalau ada namanya hadiah Nobel pembohong besar menanglah kau Jokowi. Betul. SMK semuanya kau sikat semuanya negara ini. Masa seorang nggak punya ijazah pramuka bisa memimpin kami? Kau bohongin ratusan juta. Pramuka loh, pramuka baik. Ijazah pasar pramuka. Oh, ijazah pasar pramuka. Kau bikin di situ, kau pimpin negara ini. Seakan-akan kau paling hebat. Paling di kau tipu saya, tahu kau? Jokowi, kau pura-pura mendaftar pakai Kopaja, merakyat. Rakyat apa tuh? Pakai Kopaja. Oh, seakan-akan merakyat banget. Udah itu kamu juga pergi. Anak saya tidak masuk PNS. Siapa cewek itu? Buat sayang nggak masuk PN nggak lulus hebat ya nepotisme banget lagi itu Jokowi kumpulan para bajingan ya yang setiap hari mencari makan dengan merendahkan Pak Jokowi, mencari sensasi, mencari ketenaran, mencari cuan dengan nama Pak Jokowi. Jaloto, sadar diri kau. Hari ini udah berapa banyak kau minum tua? Kau kalau bicara kayak umur kau, bikin malu orang Sumatera Utara kau. Menjijikkan kalian ini. Kata si Jolotup satu ini ya, dia kan di situ bersama si Michael, ya kan? Tuh si Mary yang menuntut Gibran masalah ijazah SMA. Ini semuanya cari sensasi, mau cari cuan, membawa nama Pak Jokowi dan keluarganya. Malu kan pada diri kalian sendiri. Cari makan tuh yang halal. Kata si Jolotup satu ini ya kan, selamat sore para pemirsa. Kau ngomong aja ya kan kayak mabuk tua kalau aku bilang. Ini ada nih lucu nih bukunya. Dia dikasih buku sama Michael, judulnya Pinocchio. Ya, Pinocchio itu kan boneka kayu, kata dia. Karena kan Jokowi tadinya orang miskin banget. Jokowi orang miskin banget. Kau yang paling miskin sebenarnya. Tak bisa kalau lagi cari duit, ya. Jadi ikut-ikut dan nakal dulu sama si Rismon dengan menghina Pak Jokowi. Biar apa? Biar kau dapat duit. Yang miskin tuh kau. Udah miskin harta, ya. Miskin lagi penampilan, miskin lagi adab. Komplit sama kau. Terus kata dia kan, tukang kayu. Tukang kayu itu kaya-kaya, ya. Kau aja miskin, kau miskin lagi, adab, budi pekerti tak ada, lebih parah kau. Jadi masa jadi orang terkaya di Asia gara-gara koruptor? Apa yang
si Pak Jokowi, Jalotup, Trenggiling, kau kalau ngomong itu ya sadar kau. Jangan kau asal ngomong itu kan, kayak dewa mabuk kau asal ngomong itu. Banyak minum tua kau. Ya otak kau tuh udah gak jelas. Koruptor Jokowi katanya. Ya, semua di koruptor Pak Jokowi kata dia. Semua tambang-tambang emas, tambang nikel, kau rampok semua. Kau bikin menteri merampok. Menteri mana yang merampok Jalotup, Trenggiling? Ini orang kalau bicara kumur-kumur, Jalotup, ya, Trenggiling. Kau itu, ya, cuci muka kau, gosok gigi kau itu. Habis itu, ya kan, kumur-kumur kau menembak cacing kau. Kalian ini manusia-manusia paling biadab di negara Republik Indonesia ini. Inilah kalau hukum di negara Republik Indonesia ini tak jelas. Demokrasi, tapi demokrasi kebablasan. Menghina mantan pemimpin sesuka hati, merendahkan mantan pemimpin seolah-olah kau paling tinggi jabatan kau. Jalotup, Trenggiling, keset kaki Joko Widodo, ya lebih mulia daripada orang seperti kalian semua ini. Terus kata dia kan, ini dia nih Pinocchio. Tahu kau ini Pinocchio ceritanya? Ini boneka kayu zaman-zaman dulu kami, boneka Pinocchio. Tiba-tiba ada datang satu peri, ya peri atau apa peri lah, ya kan orang Batak bilang peri. Jangan bawa nama Batak kau, bikin malu orang Batak kau. Ada orang Batak sebengak kau itu. Kau hanya bisa menghina Pak Jokowi sementara. Kerja kau apa? Apa yang sudah kau berikan kepada negara Republik Indonesia ini? Saya membuat kekacauan untuk mencari cuan. Malu kau pada diri kau sendiri. Terus kata Trenggiling satu ini, ya boneka kayu dari Jokowi, karena Jokowi tukang kayu, makanya dibilang Pinocchio. Kau itu Trenggiling, ya tukang bohong. Apa yang dibohongi Jokowi kau? Kau yang tukang bohong, ya. Kalau nggak membohong kau, nggak makan kau, nggak bisa kau beri tua. Pembohong besar kau tuh, kelompok kau tuh semuanya pembohong besar. Kok ada manusia kayak gini dibiarkan setiap hari kawar-kawar menghina ya mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini? Terus kata dia, kalau ada namanya hadiah Nobel pembohong besar, menanglah kau Jokowi. Kau itu ya Trenggiling, cocoknya kau itu dicampakkan balik ke kampung kau. Dulu kau ikut Rismon, ya cari makan kau itu, menjual nama Pak Jokowi baru bisa makan kau. Terus kata dia kan, betul, SMK semuanya kau sikat, semuanya negara ini. Bapak kau yang disikat Pak Jokowi. Masa sih orang nggak punya ijazah? Ya, kalau nggak punya ijazah Jokowi nggak mungkin dia jadi presiden bengak. Ijazah pramuka bisa memimpin kami. Bengak Trenggiling. Tak mungkin ijazah Jokowi ya diambil di pasar pramuka. Kau nampak kali tolol kau. Makanya jangan kebanyakan kau minum tua. Kau kayak dewa mabuk kalau bicara, menjijikan kau. Kau bohongin ratusan juta. Kau yang membohongi rakyat Indonesia ya Trenggiling. Si Mercy yang menuntut ijazah Gibran ya, perempuan satu ini nggak tahu diuntung kau mencari sensasi ya kan, sok-sokan ikut-ikutan kau mencari sensasi, mencari tenang. Mary malu kau. Mercy namanya bukan Mary. Si Mercy ini malu kau pada diri kau sendiri. Kerja kau, jangan mencari sensasi, mencari terkenal ya kan, dengan membawa nama Pak Jokowi dan keluarganya. Perempuan apa macam kau gini, perempuan hina macam kau gini. Si Mercy ini bilang kan, pramuka lo, pramuka baik, ijazah pasar pramuka. Kepala bapak kau yang ijazah pasar pramuka. Ada bukti nggak kau? Bisa nggak kau buktikannya? Terus si Jalotup lagi nyambung, ijazah pasar pramuka, kau bikin di situ. Kau buktikan kalau ada, jangan fitnah saja moncong kau tuh. Kau pimpin negara ini seakan-akan kau paling hebat. Memang Jokowi Widodo paling hebat, presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Kalau nggak hebat, nggak mungkin 2 periode ya jadi presiden. Diakui dunia, membawa kemajuan negara Republik Indonesia ini di tangan Joko Widodo. Baru pembangunan ini merata dari Sabang sampai Merauke. Kau aja orang paling bengak ya kan, mencari makan dengan nama, menjual nama Pak Jokowi. Habis itu bicara kayak kumur-kumur, kayak orang mabuk, kayak dewa mabuk kau. Ya, kayak monyet yang kelaparan. Terus kata dia, kau pura-pura mendaftar pakai pajak merakyat. Cuy katanya, dia meludah. Muka kau yang cocok keludahi. Ya, muka kau yang cocok keludahi.
menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini, sementara kau hanya sampah masyarakat. Igulung cocoknya orang kayak kalian gini ya kan, memuakkan setiap hari, merendahkan mantan pemimpin seolah-olah kau tinggi kali jabatan kau, sementara kau hanya sampah masyarakat mencari makan ya dengan menjual nama Pak Jokowi. Kalau nggak kau jual nama Jokowi Dodo, nggak makan kau. Terus kata dia kan, pakai kopaja seakan-akan merakyat banget. Udah itu kamu juga pergi, kata dia kan. Anak saya tidak masuk PNS. Siapa cewek itu katanya? Kahiyang. Nggak masuk PNS, nggak lulus, padahal nepotisme bangun. Mana yang nepotisme Jokowi Dodo? Tringgiling. Kalau bicara itu sesuai kenyataan fakta. Jangan kau dewa mabuk kau juga bawakan. Kau pikir kau aja bisa mabuk, orang nggak bisa mabuk. Ya, coba udah lagi cuy katanya. Muka kau yang cocok diludahi. Ya, gak sadar diri, kau berkaca diri kau. Manis sekali muka kau rupanya. Menghina mantan presiden sementara kau sendiri sampah masyarakat. Jalotup, ya cari makan yang halal kau. Balik kau kampung kau, bikin malu orang Batak kau. Gak ada orang Batak kayak kau gini, gak ada adab sama sekali. Ini semuanya hanya mencari panggung, mencari makan dengan menjual nama Pak Jokowi. Kalau nggak makan ini semua. Ini lagi si Mercy ini kan, sok ketawa. Nggak usah ketawa kau Mercy. Perempuan kayak kau gini, nggak punya harga diri kau. Sok-sokan menuntut ijazah Gibran, nggak paham kau masalah ya pendidikan Gibran, sok-sokan kau. Ini kelompok-kelompok ya, bajingan semua ini, biadab. Tak punya adab, tak punya moral, tak punya etika. Setiap hari kerjanya hanya merendahkan Pak Jokowi. Kalau lagi Michael, kenapa kemarin itu ya kan? Kau bisa dibebaskan. Seharusnya kau ditangkap karena kau provokator di negara Republik Indonesia ini. Inilah kalau hukum di negara Republik Indonesia ini bisa dipermainkan. Dengan dalil ya kan, demokrasi. Tapi demokrasi seperti apa? Yang menghina pemimpin setiap hari. Dewa mabuk, ya, Tringgiling. Sebelum kau menghina Jokowi Dodo, bercermin diri dulu kau. Kau bilang Pak Jokowi miskin banget. Orang yang kau bilang miskin banget itu setidaknya dia menjadi orang nomor 1 di negara Republik Indonesia ini. Sementara kau yang merasa kaya, dari penampilan kau ini sudah nampak bahwasannya kau tuh orang paling miskin di negara Republik Indonesia ini. Udah miskin harta, miskin akhlak, budi pekerti, miskin adab. Muak kali kita nengok kalian ini ya kan. Entah negara apa Indonesia ini. Orang bisa sesuka hati merendahkan pemimpin. Sok-sok pula itu tweet. Muka kau tuh lah ya kan yang diludahi. Tweet. Jijik apa ya kau? Kalau seandainya dekat sama kau itu ya kan udah kurang mas muncung kau itu. Suka kali kau menghina Pak Jokowi seolah-olah kau ini akan berbakti pada negara Republik Indonesia ini. Buat kalian semua ya, cari makan yang halal. Jangan dengan membawa nama Pak Jokowi baru kalian bisa makan. Malu pada diri sendiri. Ya, kalian adalah orang paling hina, paling rendah di negara Republik Indonesia ini. Paham kau, Jalotup, Tenggiling. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Barjaka undur diri. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.